Welcome back with me Kevin. Jadi pada video YouTube gue yang pertama ini gue membahas tentang ringkasan TSI gue, Teknologi Sistem Informasi, chapter 5, yaitu tentang Data and Knowledge Management. Jadi yang pertama topik yang mau gue bahas nih ada managing data. Jadi pertama itu ada difficulties in managing data atau kendala atau masalah dalam managing data, teman-teman, atau dalam mengelola data. Nah, yang pertama tuh ada data meningkat secara eksponensial seiring waktu. Yang kedua ada berbagai sumber data. Yang ketiga ada pengusukan data atau degradasi data. Yang keempat ada keamanan data, kualitas, dan integritas. Nah, yang kelima ada peraturan pemerintah. Nah, yang kedua tuh ada data governance. Data governance ini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada pendekatan untuk mengelola informasi di seluruh organisasi. Yang kedua ada data master. Yang ketiga manajemen data master. Nah, topik yang kedua ada big data. Nah, kita sebelum masuk lebih lagi ke big data, kita harus tahu dulu nih apa nih definisi dari big data, teman-teman. Jadi definisi big data itu adalah aset informasi yang beragam, bervolume tinggi, dan berkecepatan tinggi yang membutuhkan bentuk pemrosesan baru untuk memungkinkan pengambilan keputusan, penuhan wawasan, dan optimalisasi proses yang ditingkatkan. Terus yang kedua tuh ada characteristic of big data. Itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada volume, yang kedua velocity, ketiga variety. Nah, yang ketiga nih ada managing big data. Yang pertama itu ketika menganalisis dengan benar data besar dapat mengungkapkan pola dan informasi yang berharga. Nah, yang kedua tuh ada lingkungan basis data. Yang ketiga ada database relasional tradisional versus database NoSQL. Nah, topik keempat yang mau kita bahas ini ada leveraging big data. Leveraging big data ini ada 5, teman-teman. Yang pertama menciptakan transparansi, mengaktifkan eksperimen, mengelompokkan penduduk ke tindakan disesuaikan. Yang keempat mengganti atau mendukung pengambilan keputusan manusia dengan algoritma otomatis. Nah, yang kelima ada mengembangkan model, produk, dan layanan bisnis baru, teman-teman. Nah, selanjutnya tuh topik kelima yang mau kita bahas ini ada describing data warehouse dan data marts. Jadi di sini kita cari definisinya dari data warehouse dan data marts, teman-teman. Jadi yang pertama tuh data warehouse dulu. Jadi data warehouse itu adalah tempat penyimpanan data historis yang diatur oleh subjek untuk mendukung para pembuat keputusan di organisasi. Nah, yang kedua itu ada data mart, teman-teman. Data mart itu adalah versi rendah data, gudang data skala kecil yang dirancang untuk kebutuhan pengguna akhir di unit bisnis strategis atau biasa disingkat dengan SBU atau bahasa Indonesia itu masing-masing departemen. Nah, yang keenam ini ada konsep and definition knowledge management atau biasa disingkat dengan KM. Nah, dalam knowledge management system ini atau biasa disingkat dengan KMS, ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi modern, internet, intranet, extranet, database yang semuanya itu untuk mensistematisasikan, meningkatkan, dan mempercepat manajemen pengetahuan intra perusahaan dan antar perusahaan. Nah, selanjutnya ini gue mau bahas tentang studi kasus nih, teman-teman, yang berhubungan dengan chapter 5 ini. Jadi studi kasus yang gue ambil itu adalah kasus perusahaan, kita anggap aja namanya PTT ya, teman-teman ya. Jadi bisa dibilang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Jadi penulis datang langsung ke perusahaan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait KMS, portal yang diimplementasikan di perusahaan. Jadi kegiatan penelitian ini tuh dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Dari bulan Juni
sampai Agustus tahun 2015. Dalam penelitian ini tuh menggunakan teknik pengambilan sampling teman-teman. Nah, jadi untuk pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini itu menggunakan analisis regresi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap perkembangan data komplain pelanggan setiap minggu dan bulan sehingga diperoleh tren komplain setiap bulannya. Jadi metode analisis menggunakan regresi linear berganda, teman-teman. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari studi kasus ini, jadi penerapan KM atau knowledge management ini di PTT yang gue bilang teman-teman itu berpengaruh secara signifikan dalam menangani permasalahan yang muncul itu dengan melihat data tiket yang masuk pada reporting IT service deck, yaitu perbandingan antara data 3 bulan sebelum dengan data 3 bulan sesudah implementasinya. Jadi pada bulan Oktober tahun 2014 total tiketnya itu mencapai 35.117. Dan kemudian pada bulan Desember itu menjadi 33.997 tiket. Dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2015 itu ada tiket sebesar 27.522 tiket. Pada Februari 2015 24.412 tiket, dan pada bulan Maret 2015 itu adalah 27.668 tiket. Jadi selain itu knowledge management system ini dapat memudahkan karyawan tuh melakukan aktivitas dan membantu memperoleh informasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Aktivitas KMS portal pada PTT ini pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Itu guna mendukung pelaksanaan aktivitas knowledge management atau biasa kita singkat tuh KM ya teman-teman ya. Namun dari pelaksanaan aktivitas KM yang sudah berjalan di perusahaan, masih ada beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan knowledge management system portal masih kurang optimal. Misalnya, konten yang ada di portal sering tidak up to date sehingga hal tersebut dapat menyebabkan expired knowledge teman-teman. Mungkin segitu aja dulu kayak teman-teman ya video dari gua pada kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, karena tanpa kalian video ini tidak akan bisa muncul gitu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu dari video gua. Jangan lupa nonton video gua selanjutnya teman-teman. Ditunggu ya. See you.